Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita. Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang tua Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokok. Nah, di sini ada poster bijak menggunakan merawat memperindah ya. Jadi kita harus bijak menggunakannya, bisa merawat dan bisa memperindah tumbuhan. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Nah, jelaskan jawabanmu. Makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Nah, kenapa tidak dihabiskan? Ya, karena adik Beni tidak mendengar pesan dari ibunya. Ibunya selalu bilang atau selalu berpesan bahwa kita harus mengambil nasi secukupnya. Apabila kurang, nanti bisa menambah kembali. Nah, kalau seperti ini, nasinya tidak habis, sayang ya. Jadi terbuang-buang. Nah, itu tidak boleh. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Nah, Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil nasi secukupnya saja saat makan. Nah, berarti sikap Beni di sini dia selalu mendengarkan pesan yang disampaikan oleh ibunya. Harus mengambil nasi secukupnya, ya. Jadi sikap Beni di sini dia sudah melaksanakan atau sudah mendengarkan pesan dari ibunya dan nasi itu tidak akan terbuang-buang ya. Oke, seperti itu. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Sikap Beni lebih bijak dibandingkan adiknya. Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu mengambil secukupnya pada saat makan, ya. Oke, jadi sikap yang bijak itu adalah Beni, ya. Dia selalu menghabiskan makanannya dan mengambil secukupnya. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Nah, ayah dan ibu akan merasa dirugikan. Mereka telah berusaha mencari dan menyediakan makanan. Selain itu, orang di sekitar yang tidak mampu juga dirugikan karena susah untuk mencari makanan. Namun yang bisa
makan justru membuang-buang makanan. Petani juga sangat dirugikan. Nah, mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Namun bukannya dimakan malah dibuang-buang. Nah, ya, di sini jadi banyak yang dirugikan oleh sikap adiknya Beni. Pertama, orang tua kita. Orang tua sudah memasak, ya. Orang tua sudah capek-capek menyiapkan makanan buat kita. Nah, kita selalu membuang-buang makanan tersebut. Lalu kepada petani. Petani sudah menanam padi susah payah. Kita masih membuang-buangnya, ya. Nah, untuk itu kita harus selalu menyayangi makanan, tidak boleh dibuang-buang, ya. Banyak orang-orang di sana yang tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, daripada terbuang-buang, justru kita harus menyisihkan makanan buat orang-orang yang susah mendapatkan makanan. Seperti itu ya, anak-anak. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Pada saat makan malam, adiknya Beni sudah mendapatkan haknya. Adik Beni mendapatkan hak memperoleh makanan dan makan malam bersama keluarga. Ya. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, adik Beni belum melaksanakan kewajibannya. Hak adik Beni memperoleh makanan, sementara kewajibannya yakni menghabiskan makanan. Nah, di sini adik Beni sudah mendapatkan kewajibannya, ya, tapi haknya belum bisa dilaksanakan. Selalu membuang makanan, ya, jadi tidak dihabiskan makanannya. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, Beni sudah melaksanakan kewajibannya. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kita juga harus bijak memanfaatkan makanan. Nah, sikap Beni di sini berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya, ya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Nah, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah kamu sebelum membuangnya. Yang pertama, sawah dibajak, ya, itu 1 hari, bahkan bisa lebih. Nah, lalu yang kedua, padi ditanam. Padi ditanam ini waktunya 21 sampai 30 hari. Lalu padi mulai berbiji. Nah, ini bisa nyampe 100 hari. Nah, padi dipanen setelah 120 hari. Padi diambil dari sawah, ya. Itu sekitar 122 hari. Lalu padi dijemur dan digiling, ya, atau ditumbuk. Nah, ini sekitar 130 hari.
Lalu biji padi siap jadi beras itu sekitar 132 hari. Nah, lalu nasi siap dimakan. Nah, kalau kita melihat proses penanaman padi dari awal sampai menjadi beras, itu sangat lama prosesnya ya. Sangat lama, kurang lebih sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Nah, makanya anak-anak di sini harus bijak dalam menggunakan atau dalam memanfaatkan makanan tersebut. Tidak boleh dibuang-buang, ya. Jadi makanlah secukupnya. Ya, proses ini sangat lama, ya. Oke. Perhatikan gambar berikut, amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama gambar sedang menebang pohon. Yang kedua atau yang B itu dia sedang menanam pohon. Nah, yang ketiga ini yang C ini dia sedang merusak tanaman, ya. Apa yang dilakukan setiap orang pada gambar tersebut? Nah, gambar A menebang pohon. Gambar B sedang menanam pohon. Gambar C menyakiti atau mencabut tanaman yang masih kecil. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, gambar A tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Nah, di dalam gambar A ini sangat tidak baik ya. Bisa menyebabkan banjir, erosi ya. Jadi banyak kerugiannya buat manusia. Nah, kalau yang B ini banyak manfaatnya untuk manusia ya. Dan yang C sangat tidak bermanfaat. Jadi tumbuhan kecil sudah dirusak, nanti tidak ada penggantinya untuk tumbuhan-tumbuhan yang sudah besar. Jadi untuk itu kita harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Dampak bagi lingkungan. Nah, yang pertama atau yang A, hutan menjadi gundul. B, lingkungan menjadi hijau. Yang C, banyak tanaman yang rusak ya. Jadi yang sangat berdampak sekali yaitu penebangan hutan ya. Penebangan pohon. Jadi ini hutan ini menjadi gundul dan akan menyebabkan longsor ya, banjir. Nah, itu dampak dari penebangan pohon ya. Dampak bagi orang lain. Nah, yang A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar. Nah, C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan tidak dapat udara yang segar. Ini adalah dampak bagi orang, ya. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Pada gambar A ini melanggar, ya. Dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, gambar yang B ini tidak melanggar. Kenapa? Karena menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar yang C ini adalah sangat sama, maksudnya melanggar juga ya. Dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan
tanaman. Harusnya tanaman itu tumbuh dengan baik, tapi dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dirusak ya. Oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Pada gambar A ini belum melaksanakan kewajiban. Harusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Dan yang B ini sudah melaksanakan kewajiban. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Dan yang C ini belum melaksanakan kewajiban juga. Karena dia merusak tanaman merupakan tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, gambar A, menebang hutan sembarangan harusnya ini mendapatkan hukuman ya. Biar dia tidak berbuat lagi. Nah, yang B, mengajak orang lain untuk menanam. Jadi kita harus bisa mengajak warga kita atau masyarakat Indonesia untuk selalu menanam pohon. Yang C ini harusnya tidak menyakiti tanaman ya. Jadi tidak boleh merusak tanaman-tanaman yang masih kecil. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar ya. Amatilah kolase berikut. Nah, di sini ada contoh kolase. Ini terbuat dari daun dan batang tumbuhan ya. Membuat kupu-kupu. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekannya di rumah menggunakan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah ya. Dibuat seperti contoh ini ya. Ya, di sini ada bagaimana cara membuat kolase dan bahan-bahan yang dibutuhkan serta langkah-langkah kerjanya. Nah, yang pertama yaitu bahan. Bahan di sini ada daun-daun, batang tumbuhan dan lem. Nah, alat yang dibutuhkannya hanya gunting. Nah, langkah kerjanya atau langkah pembuatannya, yang pertama siapkan bahan. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai ya. Nah, di sini anak-anak harus membuat sketsa gambarnya dulu. Bebas mau gambar apa aja, mau gambar kerbau, mau gambar kupu-kupu, ya terserah yang anak-anak sukai. Nah, terus aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Tempel dengan rapi. Nah, jadi setelah anak-anak menggambar sketsa, anak-anak di sini bisa langsung menempelkan potongan-potongan atau daun-daun ya supaya menutupi sketsa tersebut. Nah, lalu indahkan karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Nah, di sini bisa dikasih warna ya, kasih gambar mau cat air atau pensil warna ya, biar lebih menarik, biar lebih bagus. Ya, begitu ya anak-anak. Oke, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.